Segala kisah tentang betapa lapangnya hati sang ayahanda mereka lihat dari jarak dekat pada diri saudara mereka, Zaid bin Harithah, seorang budak yang diangkat menjadi anak, seorang korban perang di masa kecil yang merampas kemerdekaannya dan jatuh di pasar-pasar budak. Kisah ini terjadi jauh pada saat mereka masih kecil. Zaid teronggok di sebuah pasar budak. Ia dibeli oleh saudagar Hakim bin Hizam, saudara ibu mereka, lalu dihadiahkan pada keluarga ini. Padahal di saat yang sama ayah asli Zaid telah mencarinya mengarungi padang pasir. Dan saat ayah asli Zaid datang menemukannya di Mekah, sang Al-Amin malah mengangkatnya menjadi anak lantaran menyayangi Zaid seperti anaknya sendiri. Dan apakah mereka, ketiga anak perempuan sang jujur itu, perlu cemburu? Apakah kasih sayang sang ayah menjadi terbagi? Tidak, ternyata tidak. Mereka tumbuh menjadi gadis muda yang indah, yang mandiri, dan yang kuat, yang tak akan terlalu kaget bila mana beban dakwah maha berat itu nyata-nyata jatuh kepada keluarga Al-Amin, keluarga mereka sendiri. Ketiga saudari itu tak perlu kesulitan memahami bagaimana ayahnya menjadi Rasul akhir zaman. Sepanjang hari, mereka terbiasa melihat ayah dan bundanya menolong orang lain. Sepanjang musim, mereka terbiasa dibesarkan oleh dua orang yang disedekahkannya menjangkau jalan paling kecil sekalipun di kota ini. Mereka mengerti ada perbedaan mendasar antara pertolongan yang ayahnya lakukan dengan orang lain lakukan. Tak ada keinginan sama sekali untuk menjadi tokoh, tak ada juga keinginan untuk dipandang dermawan. Itu semua karena mereka juga tahu ayah dan bundanya adalah dua orang paling teguh hati di kota ini. Mereka sendiri kerap terlibat dalam upaya-upaya ayah dan bundanya menolong orang lain di Mekah. Wahai Muhammad, aku ditipu, bantu aku. Wahai Muhammad, untaku hilang, tolong aku. Tuanku Muhammad, majikanku menyiksaku, aku mohon dengarkan ceritaku. Wahai Muhammad, aku berhari-hari tak makan. Dan sebelum orang-orang itu menutup mulut, mereka menyaksikan pertolongan ayahnya telah menyelesaikan keperluan orang itu. Ya, ayahnya yang membayarkan hutang orang, menagihkan dagangan orang, atau memerdekakan budak. Betapa orang-orang yang lapar kerap menunggu di teras rumah mereka untuk makan bersama sang ayah. Dan tanpa keberatan, ayah mereka duduk bersila di tengah-tengah mereka, makan dengan nampan yang sama. Lebih dari itu semua, mereka saksikan sendiri betapa sang ibu selalu mendukung apapun yang dilakukan ayah mereka. Seperti memang tujuan ibunda menjadi kaya hanya untuk perbuatan-perbuatan baik itu. Mereka bertiga menyaksikan betapa ayahnya membangun agama ini dari batu bata terkecilnya. Mereka memahami tanggung jawab apa yang akan ayahnya pikul sebagai seorang nabi. Bayang-bayang pengusiran oleh kaumnya barangkali belum pernah terfikir, tapi sang ayah dan sang ibu terus mempersiapkan mereka.